rencana penyusunan ini kami apresiasi, menunjukkan bahwa DPR dalam hal ini badan legislasi menyambut aspirasi dari masyarakat, khususnya para kepala desa yang sudah menyampaikan aspirasinya. Namun satu hal yang harus diperkuat nanti, apakah itu harus muncul di naskah akademik bahwa RUU ini disusun atas kumulatif terbuka, bukan masuk prolegnas. Karena kemarin kan perdebatannya karena tidak masuk prolegnas sehingga terkesan DPR menunda-nunda gitu. Kemarin kan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, nanti bisa disampaikan putusan Mahkamah Konstitusinya nomor berapa tentang apa gitu, sehingga memperkuat naskah akademik yang disusun oleh teman-teman. Yang berikutnya terkait dengan pasal 34, calon kepala daerah kalau hanya terdiri dari satu diselesaikan secara musyawarah mufakat. Ini kan niatnya untuk penghematan, kan kira-kira begitu. Nah, kalau merujuk pada undang-undang pemilihan kepala daerah, saya nggak tahu ya, apa bisa dicek normanya, bisa disepadankan ketika ada satu calon tunggal, itu kan masih ada kesempatan untuk diperpanjang masa pendaftarannya gitu. Kalau memang terpaksa harus calon tunggal, kalau memang semangatnya untuk penghematan, namanya di desa kan skupnya kecil. Kenapa mesti pula dimusyawarahkan calonnya cuma satu? Ya ditetapkan aja dia kan skupnya cuma satu, itu desa kan kecil. Kan calonnya udah satu, ya itu aja jadi kepala desa. Kan misalkan sudah diperpanjang, calon kepala desanya cuma satu gitu kan. Ngapain lagi dimusyawarahkan? Ya sebenarnya mekanisme ada yang lebih sederhana gitu. Kalau semangatnya penghematan anggaran. Yang kedua, pasal 39 usulan masa jabatan 9 tahun yang memang menjadi aspirasi dari sejumlah kepala desa. Memang waktu sekarang kan 6 tahun ya, 6 tahun itu memang karena tingkatnya ini yang paling bawah, tingkat kerawanannya masih terjaga sampai 6 tahun. Baru-baru ini di dapil kami di Madura, salah satu kabupaten, itu imbas pilkades sampai ada namanya carok massal. Dan saya yakin tuh kalau 6 tahun lukanya nggak sembuh gitu. Kalau cuma 6 tahun, meskipun 9 tahun juga belum tentu sembuh, tapi setidaknya kalau 9 tahun sudah mulai lupa lah, kira-kira begitu. Nah, di pasal 2, di ayat 2-nya disebutkan bisa dipilih untuk kembali pada dalam jabatan yang sama. Ini hanya sekali boleh dipilih atau boleh berulang-ulang. Kalau di norma yang lama itu kan dibatasi 3 periode. 6 kali 3 kan? Lah di sini kan tidak ada. Lah ya 9 kan nggak ada di sini, nggak disebut. Jadi bisa berulang-ulang sampai bisa seumur hidup ini. Bisa kan? Dalam konteks demokrasi sebaiknya ada batasan. Ada batasan lah supaya tidak terjadi abuse of power di tingkat lokal. Setidaknya kalau 9 maksimal 3 periode itu sudah 27 tahun. Norma 3 periodenya tetap, tapi masa jabatannya 9 kali 3, 27. Itu saya kira udah cukup lah untuk menjaga kestabilan di tingkat desa itu. Yang terakhir terkait dengan pengalokasian dana desa sebesar 10% dari transfer daerah, itu harus rasioningnya yang jelas. Kenapa patokannya 10%? Sementara di bawah, ADD diusulkan 15% dari dana perimbangan kabupaten kota. Ini harus ada parameternya. Kalau dana pendidikan itu 20% kan jelas, ada sandarannya. Ini kan ada angka yang berbeda. Kenapa nggak disamain aja semuanya 15%? Sehingga sama gitu. Ya, itu kan, ya kita menyampaikan aspirasi untuk pembangunan desa, Pak. Jadi di bawah itu 15%, ini 10%, ya disamain aja 15%, namanya aja usulan gitu.